busana. Saya sebagai Pranoto Coro. Ya. Ketika saya sedang bertugas, saya lupa nggak bawa keris Ya. misalnya. Ya. Saya pinjem keris dari perias tadi yang keris asal. Itu auranya berbeda. Auranya berbeda ya, Mas. Oke. Kadang saya dulu tidak tahu, tapi begitu ada teman-teman yang penonton yang biasa itu, kok tidak seperti biasanya, kenapa? Oh. Auranya berbeda. Oke guys, ketemu lagi sama saya masih di Semarang sama Rivo Cahyono di Etnik Indonesia. Di tempat ini saya ini ketemu sama banyak senior-senior para budayawan, dan di sebelah saya ini ada Mas Ari. Gimana Mas? Ada Mbak Jito ya? Ada Mbak Jito juga. Nah, tadi itu sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama beliau. Saya terakhir kali ketemu sama Mas Ari ini sebagai host yang ada di pameran pusaka yang ada di Semarang, guys. Dan sempat kenalan, dan ada video bareng juga waktu itu Mas ya, sedikit ya. Dan ketemu lagi di sini, dan saya tuh penasaran sebenarnya apa sih bidangnya Mas Ari ini apa sih? Tadi sempat tanya-tanya, ternyata Mas Ari ini di bidang Pranoto Coro pernikahan. Ya. Atau apa bahasanya itu kalau pernikahan? Ya, jadi Pranoto Coro itu MC berbahasa Jawa. MC berbahasa, maksudnya MC dalam bahasa Jawanya adalah Pranoto Coro. Kalau pernikahan apa dalam ini? Sama, jadi Pranoto Coro itu bisa memandu sebenarnya spesifikasi ke upacara adat. Oke. Jadi mulai kalau upacara adat itu mulai dari ketika ibunya hamil, itu ada Upacara adat. Oke. Setelah ambil lahir ada bayi. Jadi dari pernikahan sampai ke pelamaran, pernikahan, kehamilan, kelahiran. Jadi itu yang siklus hidup. Lahir sampai dengan sampai meninggal. Jadi lebih ke Pranoto Coro itu pembawa acara upacara adat. Sak suruping yuang arta gumantos sing dalu sak jroning ratri datang wonten ingkang cinarita. Oh, jadi bukan cuma pernikahan aja guys ternyata. Jadi bahkan dari kelahiran hingga kematian ya Mas ya? Betul. Oke, nah kalau saya ini kan memang ada keturunan Tionghoa Mas. Ya. Tapi menikahnya bukan pakai budaya Cina guys, pakai budaya Barat Mas. Nah, saya itu bingung sebenarnya budaya itu. Ingat-ingat ya, kita ingat-ingat itu waktu ngobrol sama Abang ini kan lagi sebagai budayawan melestarikan pernikahan itu sebagai atau siklus kehidupan itu sebagai memegang erat di dalam kebudayaan, tetap kebudayaan Jawa. Betul. Yang mana kadang-kadang sekarang ini udah mulai bercampur antara kebudayaan Barat, mungkin dulu pernah ada, kebudayaan Cina juga pernah ada, dan banyak kebudayaan yang lain di luar daerah juga punya banyak kebudayaan. Dan abang-abang kita ini yang ada di samping saya ini memperjuangkan untuk budaya Jawa ini jangan sampai hilang gitu Mas. Betul. Ya, jadi Pranoto Coro, Mbak. Ya. Memang yang lebih umum kita tahu Pranoto Coro itu memandu acara pernikahan. Mulai dari siraman, ada malam Midodareni, ada upacara adat panggih, dan pahargyan. Pahargyan itu pesta. Pesta. Resepsi. Oh, resepsi kalau bahasanya ya. Sebenarnya dimanapun Pranoto Coro itu bisa berperan. Misalnya dari rapat RT, rapat apa, tapi yang jelas berbahasa Jawa. Oke. Ya. Jadi, tapi yang lebih umum kita tahu, acara pernikahan itu yang paling umum dilakukan adalah acara panggih. Panggih. Yang kedua, pengantin saling melempar suruh. Oke. Nah, kemudian ada membasuh kaki. Oke. Ada kacar kucur. Nanti kalau jelaskan panjang sekali. Boleh. Kita sambil jelasin, nanti kita masukin insertan video tentang pernikahan itu ya. Iya. Jadi teman-teman juga bisa ngelihat seperti inilah acaranya gitu Mas ya. Ya, sekilas memang harus nanti bersama dengan Etnik Indonesia. Oh, pengen banget gitu. Kita suatu saat nanti bisa berkolaborasi. Boleh. Untuk bikin video harus bikin dikemas yang bagus supaya yang menyaksikan ini juga bisa visual. Secara visual dan bisa tertarik. Kalau hanya bicara begini, saya nanti
Selain panjang, Ya. itu nanti tidak mengena juga. Ya. Yang jelas untuk acara pernikahan pasti diperlukan Pranotocoro Oke. dan Jawa. Karena Pranotocoro itu memandu, namanya Pranotocoro, itu penata acara. Penata acara. Di sana harus menguasai apa yang harus disampaikan, kemudian Urut-urutannya. apa, Bahan-bahannya dipakai apa? hanya apa, dan umumnya karena tradisi Jawa Ya. kita menggunakan busana Jawa. Ya. Ya paling tidak belangkonnya seperti ini Ya, yang saya pakai. oke. Ini belangkon model Jogja. Jogja. Pakai Pak Cito ini model Jogja. Jogja juga. Ada yang model Solo ada. Beda lagi. Beda lagi. Jadi perlengkapan minimal Pranotocoro mengetahui pakaian yang digunakan. Ya, termasuk depan saya ini ada keris misalnya. Ya, Keris salah seperti satu pelengkap juga ya. Nah, ini salah satu pelengkap busana Jawa. Ya. Ini pun tidak sembarangan. Jadi misalnya ini model namanya Ladrang. Ini ladrang gaya Solo. Ya. Jadi kalau belangkonnya Jogja ini Jogja? nggak pas ketika ada Oke. Jadi ada Tata caranya. program tata cara. Ya. Ini ada lagi Berangga. ladrang, kalau di Jogja namanya berangga. Berangga. Jadi paling pas ketika saya menggunakan belangkon ini, Pakai Kerisnya ini. kerisnya itu. ada yang gayaman Jogja dan Solo. Jadi menyesuaikan. Jadi contoh-contohnya ada keris. Ini gayaman Gayaman Surakarta. Ya, Surakarta. Ini paling tidak Pranotocoro harus tahu mana saya menggunakan apa, dan adat nanti menyesuaikan. Termasuk kalau adat Solo itu ada namanya injak telur. Oke. Kalau adat Jogja tidak ada injak telur. Oh, oke. Ada perbedaan sedikit. Dan kemudian saling lempar suruhnya. Kalau dari adat Solo, ini cuma mempelai pria satu suruh, mempelai wanita satu. Oke. Tapi kalau ada Jogja, ini ada 7 sirih yang dilempar. Oke, ada perbedaan guys. Karena yang itu laki melempar 4, yang perempuan 3. oke. Nah, suruh ini kan lambang kalau dalam Panjang dulu. Pranotocoro ini manunggaling cipta rasa lan karsa. Wah, oke. Itu Ini ada filosofi penting dalam kehidupan dikandung manusia. dalam seluruh upacara adat. Oke. Ada setelah itu ada namanya Ranu Podo. Jadi bahasa Jawa Ranu itu air, Air. Podo itu kaki. Oke. Jadi kalau Pembasuhan Podo air. membasuh kaki dari suami oleh istri. Oke. Ini maknanya bahwa seorang wanita dalam satu keluarga ini harus berbakti kepada suaminya. Suaminya. Ada filosofi luhur yang ada di sana. Gitu guys. Nah, kalau dari Mbak Jito nih, seberapa pentingnya sih kita ini di generasi sekarang ini, di era sekarang itu untuk menjaga adat tata cara seperti ini nih, Mas? Karena kan memang sekarang ini pengaruh dari luar kan banyak sekali. Bahkan tadi saya cerita pernikahan saya aja udah nggak ngerti, udah ikutin barat lah, ikutin ini ya. Dan itu udah banyak kan di sekitar kita ya. Nah itu gimana itu? Memang kalau ikuti zaman perkembangannya Ya. itu sedikit bergeser dengan era-era yang maju. Ya. Tetapi budaya Jawa sendiri yang paugerannya diluhur sumbernya dari keraton. Ya. Dan keraton itu membawa seluruh masyarakat mau tidak mau ada kewajiban Ya, oke. untuk kita melestarikan. Di sisi Melestarikan. lain di dalam acara itu kan penuh makna sekali, filsafat tentang kehidupan apa yang disampaikan Pak Ya. Ali tadi. Ya. Gitu. Salah satu contoh masalah belangkon. Belangkon. Belangkon ini ada filosofinya sendiri. Oke. Ada lipetan-lipetannya sendiri itu Ada artinya. Ada artinya. Dan pendolan ini pun tidak ada artinya. Ada artinya. Ini melambangkan manusia manunggaling jat. Kawula lan Gusti. Oh, oke. Sehingga tidak sembarangan kalau orang sudah menggunakan belangkon itu tidak Nggak boleh tidak ber- tahu maknanya ya Maknanya. jangan menggunakan sembarangan. Oke. Karena
kaitannya dengan kepribadian. Kembali lagi budaya adalah budi pekertinya yang manusia penggunaan sendiri. Ya, ya. Nah, tentang keris yang terlibat di dalam pelaksanaan acara pernikahan tentu saja akan kaitannya adalah sebagai aturangan ya. Jadi kalau kita bicara keris nanti panjang sekali. Oh, kita harus bicara keris ini. Karena kita bidang keris. Pada saat digunakan pada saat acara resepsi pernikahan, laki-laki adalah sebagai kawibawan. Kawibawan, oke. Juga senjata, artinya senjata, tapi fungsi hakikatnya sendiri bahwa kembali lagi tadi seperti yang menggunakan ini adalah Manunggaling, Kawula Gusti. Dari mana? Dari ketajaman akal pikir. Curigo Manjing Warongko tadi itu ya. Jadi itu ada arti khusus yang juga membawa karakter seseorang untuk lebih baik gitu. Nah kalau dari Mas Ari gimana Mas? Seberapa penting sih keris di dalam kebudayaan Jawa, terutama di pernikahan Mas? Bisa nggak orang menikah tapi nggak pengen punya keris karena takut kerisnya ada isinya atau apa gitu Mas? Oh bisa. Ada yang kayak gitu nggak Mas? Jarang sekali. Kalau kita berbicara tentang pernikahan Jawa, ini tidak akan lepas dari perlengkapan pakaian busana. Pusaka. Jadi keris ini kalau orang Jawa bilang kan piandel ya. Bukan untuk perang kalau sekarang piandel. Piandel. Ageman, ada yang mengatakan wangkingan, ada yang perlengkapan Jawa. Kalau saya sebagai praktisi pelaku, tentu selain pertama nguri-nguri budaya. Kedua juga saya jadi profesi saya profesional, artinya saya juga sekarang dibayar. Kalau dulu nggak dibayar saya. Sekarang dibayar. Tapi lebih jauh lagi, memang saya konsen di upacara adat. Ya. Karena siapa lagi nanti yang akan nguri-nguri selain kita. Selain kita, benar. Jadi walaupun saya dibayar ataupun tidak, saya akan tetap betul-betul melaksanakan acara itu dengan sungguh-sungguh. Sesuai pakemnya. Sesuai pakemnya. Walaupun pakem itu sebenarnya juga dinamis. Dinamis juga, sesuai kemampuan juga. Selain begini, kalau kita mengikuti keraton, kita tidak bakal bisa mengikuti pelek seperti keraton. Dan budaya itu kalau tidak dinamis, tidak berkembang, akan tertinggal oleh budaya yang lain. Jadi ketika saya melaksanakan upacara adat, selalu saya edukasi ke calon pengantin, ke klien itu, supaya betul-betul melaksanakan upacara itu dengan sebaik-baiknya. Satu, bahwa budaya itu indah, budaya itu bagus. Kemudian yang kedua, ada makna-makna filosofi yang terkandung di seluruh rangkaian acara yang diadakan, dan itu adalah wulang-wulang dari para leluhur. Jadi semuanya telah diciptakan sedemikian rupa, sehingga mulai dari gending iringan pengantin, kemudian seperti saya sampaikan tadi ada mulai balangan suruh, injak telur, ada kacar kucur, dulang-dulangan, semuanya mengandung makna yang sangat bagus, dan tidak semua orang, tidak ada bangsa lain yang memiliki budaya yang sedetail itu, sedetail ini. Ya. Sedalam itu artinya. Kalau lari ke profesi, bahwa kalau kita melaksanakan acara yang bagus, tentu nanti orang-orang akan tertarik. Oh, ternyata budaya Jawa itu budaya begitu indah, dan tidak sembarangan. Artinya saya menciptakan lapangan pekerja buat saya sendiri dan buat teman-teman yang lain. Banyak sekali yang terlibat. Mata-mata untuk mencari rezeki saja, rezeki penting ya. Tapi lebih penting lagi ada nguri-nguri supaya adat budaya ini jangan sampai hilang, dan generasi berikutnya tertarik dengan ini. Karena begini, kalau kembali ke teman-teman, kadang-kadang ada yang saling menyalahkan. Loh, kita luntur, salahnya pendahulu kita, salahnya yang lalu, tidak akan selesai. Jadi saya mulai dari diri saya sendiri, saya lakukan yang terbaik, saya sebarkan ke keluarga saya, lingkungan sekitar saya, masyarakat yang kenal dengan saya, sehingga nanti lambat laun tidak usah gontok-gontan, tidak usah yel-yelan, tapi otomatis bibit-bibit kebaikan, bibit-bibit budaya ini akan menyebar dengan sendirinya. Kira-kira begitu. Wah, luar biasa guys, karena kalau kita bicara tentang pernikahan itu nggak akan pernah ada habisnya Mas ya. Itu siklus kehidupan di manusia, kelahiran, pernikahan, hingga kematian gitu kan. Betul. Itu siklus yang nggak pernah ada habisnya, dan
merupakan satu keindahan yang luar biasa di kebudayaan Indonesia gitu ya. Dan keris ini hanya sebagian kecil aja daripada budaya Indonesia yang begitu luar biasa sampai bangsa luar itu datang untuk mempelajari budaya kita kan gitu. Kita ngomong keris, belum ada ritualnya. Belum ada ritualnya, belum Nanti doanya. Kain jarik. Kain jariknya, oh iya. Itu kalau pengantin tidak sembarangan. Ada kursusnya lagi. Iya, misalnya di malam itu Dereni Wah, iya. itu pakai kain Wahyu Tumpeng. Kalau gitu aku tak kawin lagi budaya Jawa boleh ya? Nggak boleh. Istrinya sama mungkin. Oh, istrinya sama, maksudnya istrinya sama. Boleh ya? Wahyu Tumurun. Kemudian ada jarik namanya Bokor Kencono. Wah, itu ya. Filosofinya Wah, itu benar-benar asing guys di telinga kita ya. Mas, kalau kita bicara ini kan Jawa Tengah nih. Jawa Tengah, Solo sama Jogja. Kalau di Jawa Timur udah beda mungkin, Mas. yang disebut Jawa, sepengetahuan saya, itu adalah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oke, jadi sama kalau nanti ke timur ke barat. Yang berbeda adalah Sunda, Jawa Barat. Sunda agak berbeda ya. Tapi kalau Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, sebenarnya semuanya sama. Satu. Oke. Termasuk budayanya itu semuanya kalau tentang pernikahan ini adalah menggunakan gaya kiblatnya masih tetap di Jogja atau Surakarta ya? Solo ya. Mataram. Oh itu guys, jadi buat teman-teman yang nonton video ini mungkin sedang pengen untuk melaksanakan pernikahan atau acara-acara lain bisa langsung kontak ke Mas Ari ya. Kita cantumin nanti nomornya di bawah dan juga ada sedikit cuplikan tentang acara beliau yang luar biasa. Ada Mbak Jito juga yang mengkoordinir juga ya sebagai IO juga ya Bang ya? Bisa juga ya. Nah aku mau tanya nih, kalau misalnya kita buat acara yang istilahnya biasa-biasa aja, punya budget misalnya 100 juta, bisa nggak sih buat adat Jawa? Atau harus 500 juta atau berapa sih ini ya? Kan dengan ya kebutuhan lagi. Oke. Ya. Jadi keinginan-keinginan yang akan diperlukan oleh Sohibul Hajat atau si Pak Mangkukati itu kita adopsi dulu. Oh, jadi menyesuaikan dengan kemampuan pengantinnya ya atau yang ini acara ya? Tetapi untuk tatanan urutan acara sesuai dengan pakemnya. Sesuai pakemnya. Kita utamakan. Oke, jadi ada paket-paketnya lah, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Jadi mudah-mudahan budaya ini nggak akan hilang ya, karena ini yang luar biasa sih di Indonesia. Kalau bicara di budget untuk hal pernikahan, itu yang paling besar adalah propertinya. Oke, itu bisa sewa? Iya, banyak sewa. Banyakan sewa ya? Yang kaitannya dengan pelaksanaan Pranoto Coro itu tidak seberapa. Keliru. Tidak seberapa untuk diangkat. Iya. Jadi gini, saya kadang-kadang kalau budaya dihargai murah saya juga. Jadi gini, sebenarnya semuanya tergantung saja. Budaya itu orang mengatakan seni dan budaya. Kalau dijual itu tidak ada harganya. Tidak ternilai. Tidak ternilai harganya. Ya, tidak ternilai. Kan kadang-kadang kalau diminta diberikan. Iya. Itu budaya. Iya. Ngeri. Ini keren. Apa? Keren. Yang kita akan lelang hari. Gojo merenges. Rangkanya waranges. Kala Makara juga. Saksikan live streaming Etik Indonesia Channel setiap hari Selasa sampai Minggu pukul 13.00 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat. Salam budaya. Salam budaya. Demikian juga kalau tentang adat sebenarnya tidak mahal juga, betul Mbak Cito? Iya. Yang mahal dalam satu event pernikahan adalah makan. Tamunya berapa banyak? Iya, tergantung tamu. Kalau Riko 100 juta, ya kita kemas untuk budayanya sudah lebih dari cukup. Oh gitu ya. Jadi nggak tinggi yang kita pikirkan. Kecuali kalau tamu yang diundang 1.000 ya, kalau beda lagi. 100.000 sudah habis beda 100 lagi. juta. Ya. Sama venue, sama tempat apa segala macam. Ini kan kita bicara tentang tata cara ini doang ya. Nah, kalau sekarang ini di Indonesia ini kan setelah era pandemik nih, pandemik pasti ada banyak pasti ada banyak pengaruh ya di dalam pernikahan. Tapi tetap bisa melakukan beberapa acara dan mudah-mudahan di era setelah pandemik ini bisa lebih bergairah lagi ya. Karena efeknya memang luar biasa sih ya dalam pandemi. Nah Bang, kalau kita bicara tentang
tentang pernikahan Jawa, Surakarta, Yogyakarta. Ada nggak sih keris itu khusus yang memang untuk pernikahan? Tadi kan cuma bicara warangka aja. Warangka misalnya dandanannya atau busananya Surakarta, harusnya warangkanya adalah Surakarta. Kalau busananya Jogja, harusnya sandangannya Jogja. Tapi kalau bicara tentang dapur, pamor, pakemnya itu ada nggak yang khusus? Ya, jadi kalau Jawa itu memang kan semua ini pusaka model Lok 5 misalnya diperuntukkan untuk apa? Untuk apa? Ada. Kalau Pranoto Coro paling tidak pakai Pandowo Jinarito. Pandowo Jinarito. Nah, Oke. Dan kalau pengantin, kalau dulu mungkin Mbak Sinta lebih tahu. Ya. Kalau orang menikah dulu itu pusakanya tidak dibawakan oleh perias. Oh ya, oke. Warisan dari leluhur. Leluhurnya Orang tua. Turun temurun, nanti akan diberikan ke anaknya lagi. Iya, itu sebagai estafet. Estafet, ya. Yang sudah menikah itu gini, lo Ger, besok kue bakal mentas, kamu bakal mandiri. Ya. Ya ini turunan dari eyang-eyangmu, ini saya hibahkan kepada Ke anak. nanti turun temurun begitu. Oke. Dan kalau Jawa itu ada ganti nama ya kan? Iya. Ono nama tua. Misalnya saya Ari Pranoto Coro, Oke. nanti diganti Ari Pranoto Coro Darmowiyoto, misalnya gitu. Anaknya diganti namanya, ditambahin namanya. Ada tambahan nama. Terus kerisnya dinamain juga? Enggak, Iya. kalau kerja sama. Oh, kerisnya sama. Nah ini dapurnya nanti ya disesuaikan dengan, kalau orang dulu kan sudah banyak yang waskito ya. Ya. Sudah tahu ini. Udah tahu, saya cocoknya buat apa. Cocoknya buat apa. Oke. Kalau anak saya senangnya bisnis dagang, Dikasih pusaka yang berikan yang cocok berguna untuk dagang. kehidupannya ya. Kalau nanti jadi Pranoto Coro, diberi Pandowo Jinarito. Oke. Sinarito itu kan dia berbicara, menyampaikan petua-petua yang baik Terhadap pasangannya. pasangan pengantin kita. Oke, jadi sekarang ini ada beberapa mungkin pasangan yang nggak punya pusaka dari leluhurnya. Nah itu nanti Mas Ari yang menyediakan, meminjamkan atau menyewakan atau menghibahkan Mas. atau boleh hubungi kita juga kayak ya. Nah, sekarang kan untuk pengetahuan semacam ini Ya. tidak banyak orang yang Mengetahui, Makanya mendalami orang ya. dengan menyaksikan video ini akan sedikit demi sedikit tahu lah Ya, bahwa keris ini tidak sembarang. ya. Acara itu juga tidak sembarang. Jadi semuanya pasti mengandung doa-doa dan harapan Oke, kepada si mempelai. oke, Ini untuk semua kebaikan. oke. Jadi cocoknya di mana? Nah, sekarang repotnya orang tua yang ngopeni keris itu sudah nggak banyak. Ya, benar. Nanti yang pakainya keris Kiai Gembreng dari Perias. Jadi keris pengantenan istilahnya ya. Keris Kiai Gembreng, Ya, jadi ya. ya keris zaman sekarang. Oke. Jadi bukan keris yang Jadi kalau menurut saran Mas Ari sendiri, harusnya pusaka yang dibawa oleh pengantin adalah pusaka yang harusnya walaupun dia nggak dapat dari keturunannya atau dari ayah atau ini yang atas, harusnya dia bisa mendapatkan pusaka yang sepuh, yang benar untuk dirinya sendiri yang akan melanjutkan nanti ke anaknya gitu. Itu guys, maksudnya adalah harusnya tata cara atau pengertian tentang pusaka itu jangan lagi untuk menyewa keris, yang mana keris itu bukan buatan yang selayaknya istilahnya Pak ya. ya Kiai Gembreng tadi. Ya, harusnya cari pusaka yang benar-benar sesuai pakemnya, yang bagus, yang sepuh mungkin, yang mana pusaka ini sebagai kelanjutan lagi nantinya untuk kedepannya, Iya, karena pusaka disesuaikan dengan kebutuhannya. pusaka selain kelengkapan busana, saya sebagai Pranoto Coro, Ya, ketika saya sedang bertugas, saya lupa nggak bawa keris ya, misalnya. ya. Saya pinjem keris dari Perias tadi yang keris asal, itu auranya berbeda. Auranya berbeda ya Pak. Oke. Kadang saya dulu tidak tahu, tapi begitu ada teman-teman yang penonton yang biasa itu kok tidak seperti biasanya, kenapa? Oh. Berbeda. Oke, jadi aura pengantinnya pun berbeda ya. Ya terutama yang bawah. Bawahnya juga Saya pengaruh. Ya. Tugas sebagai Pranoto Coro. Kok nggak ada energi sesuatu gitu Ya, ya? saya tidak menyiapkan yang terbaik, termasuk busana tidak baik, kerisnya tidak baik. Nanti aura saya ini tidak baik juga. Oke, ada tanggung jawab secara spiritual juga kayaknya. Ya mungkin ke
sugesti atau apa saya tidak tahu. Iya. Yang bilang ini orang lain yang melihat saya. Iya. Biasanya Merbawani Nembang juga enak, Iya. orang bisa kesirep. Tapi begitu ada yang ketinggalan itu orangnya berbeda. Oke, jadi itulah guys betapa pentingnya pusaka di dalam sebuah acara, bahkan dalam kehidupan manusia ya. Betul. Itu mempengaruhi, bahkan kalau menurut Mas Ari, bahkan mempengaruhi dalam pernikahan itu energinya pun berbeda. Iya. Dalam pernikahannya kalau kerisnya itu keris yang tidak layak istilah. Saya nggak bilang mungkin boleh membuat keris baru, tapi yang benar-benar harus sesuai pakemnya, harus sesuai kualitas yang terbaiknya istilahnya. Mungkin nggak harus keris tua, karena ada beberapa orang untuk melestarikan pusaka-pusaka yang buatan empu sekarang yang dibuat dengan benar juga sesuai tata cara budaya Ya, empu keris sekarang yang bisa juga kan? bagus juga. Iya. Bahannya bukan bahan besi sekarang, tapi ini keris-keris yang sudah rusak, kemudian Dilebur lagi. dibikin lagi. Iya. Besinya besi tua. Ya. Jadi mempunyai energi tersendiri. Ya. Jadi itulah pentingnya yang namanya pusaka guys di dalam kehidupan masyarakat Jawa. Bahkan mungkin bukan masyarakat Jawa aja Mas ya. Di Bali juga, di Lombok saya juga lihat salah satu perlengkapan penting, di Palembang salah satu perlengkapan penting juga, Sumatera. Jadi pusaka Indonesia ini nggak akan pernah lepas dari kebudayaan Indonesia. Ini salah satu intisari daripada budaya kita juga. Selain daripada banyak hal yang lain yang merupakan satu kesatuan yang utuh ya Mas ya. Mas boleh nggak Mas atau Mbak Jito untuk ngasih pesan nih ke sahabat-sahabat kita tentang kebudayaan kita nih Mas. Dan mungkin ada beberapa yang lagi merencanakan pernikahan dengan cara Afrika atau cara India atau dengan cara Barat, mungkin bisa diingatkan lagi Mas. Ayolah pakai kebudayaan Jawa atau misalnya gimana Mas? Saya akan membawakan satu buah tembang Monggo Mas. yang intinya Perlu saya iringin gitar nggak deh? ini kaitan dengan Pranoto Coro. Monggo. Tembangnya tembang pocong, seperti ini tembangnya. Budya iku ruhing bangsa kang tuku kabaka taman maweh tentrem lahir batin ruming bangsa saka luhuring budaya. Terjemahnya seperti ini. Budya iku, budaya itu, ruhing bangsa kang satuhu. Jadi ruh sebuah bangsa yang sesungguhnya adalah budaya. Kebak keutamaan, penuh dengan keutamaan, penuh dengan keutamaan. Maweh tentrem lahir batin, menjadikan rasa tentram lahir dan batin. Ruming bangsa dumunung anek luhuring budaya. Jadi harum kuncaranya iki apa? Moncaring sak. Jadi harum moncer sebuah bangsa terletak dari tingginya budaya itu. Jadi bangsa akan harum manakala Budayanya budaya juga diangkat terawat. setinggi-tingginya. Berlebih makna dari tembang pocong tadi seperti itu. Wah, luar biasa guys. Tadi waktu Mas Ari nyanyian itu, merinding semua tuh. Jadi bukan cuman tembang, tapi juga memancarkan suatu energi juga itu Mas. Kayaknya benar-benar energi yang luar biasa yang dikeluarkan di sana. Jadi inilah kebudayaan kita guys. Kita bertemu dengan orang-orang luar biasa selama di Semarang. Mudah-mudahan kita pengen pas ada acara kita nanti ke sana lagi Mas. Yap. Kita benar-benar akan ngeliput acara Mas Ari waktu ada pernikahan atau ada apa. Mudah-mudahan ada waktu dan ada jodohnya ke sana. Tapi intinya hari ini kita belajar bahwa jangan pernah meninggalkan sejarah kita yang luar biasa, karena ini adalah jiwa dari bangsa. Bangsa ini akan besar ketika rakyatnya atau warganya itu bisa menunjukkan budaya yang luar biasa itu.
Thank you Mas buat wejangannya dan saya belajar banyak banget. Mudah-mudahan teman-teman juga belajar banyak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya karena di belakang kita akan belanja pusaka. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya. Wah, jos.